Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Di sini saya Dani Ramadan dengan NIM 120300520 dari Ilmu Hukum 7A. Kali ini saya akan memaparkan sekaligus mencoba menjelaskan terkait etika profesi kepolisian. Oke, yang pertama, kode etik profesi hukum dari segi pengertiannya. Etika, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak, kesusilaan, ataupun adat. Nah, selanjutnya, etika profesi. Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Selanjutnya, etika profesi hukum merupakan sebagai sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengemban profesi hukum. Sikap ini menunjukkan kesiapan seseorang untuk memberikan pelayanan yang profesional saat bertugas. Selanjutnya, profesi hukum merupakan profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yaitu tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Dan yang terakhir, etika profesi hukum, yaitu polisi, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Selanjutnya, dasar hukum kode etik kepolisian yaitu diatur dalam pasal 31 sampai dengan 35 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Yang ketiga, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang disingkat dengan SOTOK, Komisi Kode Etik Kepolisian. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yaitu diantaranya kode etik kepolisian harus mempunyai etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Di dalam bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian, menurut pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang dimana anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila yang pertama melakukan tindak pidana, yang kedua melakukan pelanggaran, dan yang ketiga meninggalkan tugasnya. Selanjutnya, menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang dimana pasal 1, anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila yang pertama dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, melakukan usaha atau kegiatan yang nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Di dalam pasal 2, pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya, adapun bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi ini, menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang dimana di dalam pasal 1, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Lalu di pasal 2, pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Di dalam menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, di dalam pasal 1, anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat alias Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila ia meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Lalu selanjutnya melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. Dan yang terakhir melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutannya ataupun hukuman atau meninggalkan dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Di dalam pasal 2, pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya di dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, penyelesaian pelanggaran disiplin di institusi kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri yaitu nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian tertuang dalam bab 3 bagian 1 pasal 332 yang dimana pertama laporan atau pengaduan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga pemeriksaan di depan sidang disiplin. Lalu selanjutnya ada penyelesaian pelanggaran disiplin di institusi polri sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran anggota polri tertuang dalam bab 3 bagian 1 pasal 335 yang dimana penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukum, dan yang terakhir pencatatan dalam data personil atau perseorangan. Lalu bagaimana upaya pengawasan kode etik kepolisian? Yaitu pengawasan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dilakukan oleh Satker yang mekanismenya diatur dalam peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, sebagaimana yang pertama, pengawasan internal di lingkungan kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi pengawasan internal, yaitu Ditwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum dan Divpropam, yaitu Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal. Lalu yang kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan dalam hasil ini oleh Presiden yang secara struktural berada di atas kepolisian. Lalu selanjutnya yang ketiga, upaya pengawasan kode etik kepolisian ini terdiri dari pengawasan parlemen yang dilakukan melalui mekanisme anggaran dan subkomisi. Lalu yang selanjutnya pengawasan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Komnas HAM. Mungkin segitu dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.